Shalom Oma Opa, Om Tante, Jemaat Tuhan dimanapun berada. Apa kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kita bertemu lagi pada hari ini dalam persekutuan ibadah Usinda Nasaret. Harapan saya semua Oma Opa, Om Tante berada dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya melimpah-limpah dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Baik Opa Oma, Om Tante, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Dan ibadah Usinda pada hari ini mengambil tema tentang Allah, kasih Allah yang tak terbatas. Kasih Allah yang lebih tinggi dari cakrawala, lebih dalam dari lautan, lebih lebar, lebih luas dari samudra. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dengan satu pujian, tak terbatas kasih-Mu. Mari Opa Oma kita siapkan hati kita dengan pujian ini, kita nyatakan bahwa kasih Allah tak terbatas. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kasih-Mu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, kasih setia-Mu tak terbatas kepada kami semua umat-Mu yang percaya kepada-Mu dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kita ulangi satu kali lagi pujian ini. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Mari Opa Oma, Om Tante, kita satu dalam doa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih dan setia Tuhan tidak pernah usai dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati itu sampai detik hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami bisa bersekutu lagi dalam ibadah Usinda Nasaret. Kiranya ibadah ini yang dimana di dalamnya ada doa, ada pujian, ada pemberitaan firman Tuhan. Semuanya itu boleh menguatkan iman kami, membangun rohani kami Tuhan. Iman kami dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan. Dan ibadah ini juga boleh mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik di hadapan-Mu di hari-hari ke depan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, dan kami menyerahkan waktu ibadah ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan kami, dan layakan kami masuk dalam ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Opa, Oma, Om, Tante, siap memuji Tuhan ya hari ini. Sebagaimana tadi saya sudah katakan bahwa tema pada ibadah Usinda hari ini adalah tentang kasih Allah yang tidak terbatas, yang lebih tinggi dari cakrawala, lebih dalam dari lautan, lebih lebar, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari segalanya, tidak ada yang dapat menandingi. Kasih Yesus lebih dari semua. Kita naikkan pujian ini. Opa, Oma yang kuat berdiri, mari berdiri. Yang tidak kuat nggak apa-apa sambil duduk. Tetap sukacita menyanyikan lagu ini. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua. Samudra, kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna. Satu kali lagi pujian ini Opa Oma ya. Kita yakin dan percaya kasih Yesus lebih dari semua, dan itu menjadi bagian kita umatnya yang percaya kepadanya. Kita ulangi satu kali lagi. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua. Dari samudra, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci,
Yesus Tuhanku. Baik opa, oma, om, tante, setelah kita memuji-muji nama Tuhan, menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa tidak terbatas, saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Yogi. Mari opa, oma, om, tante, kita siapkan hati kita mau belajar untuk mengasihi seperti Allah kita dalam Yesus Kristus. Kita belajar meneladani kasih Allah. Kita naikkan pujian kasih pasti lemah lembut, kita belajar mengasihi seperti Yesus. Mari opa oma, kita siapkan hati kita dengan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Satu kali lagi pujian ini opa oma ya. Ajarilah kami kasih-Mu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti kasih-Mu Tuhan.
Shalom Oma dan Opa, senang sekali kalau kita bisa kembali berjumpa dalam persekutuan Usia Indah Nazaret GKI Anugerah Bajam TKI. Dimanapun Oma dan Opa berada, saya senantiasa berdoa dan berharap kiranya Oma dan Opa ada dalam kondisi yang sehat dan senantiasa bersukacita bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari Oma dan Opa, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menundukkan kepala dan kita memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau menjadi satu-satunya juru selamat yang memberikan jaminan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami bersukacita kalau hari ini kembali boleh mengikuti persekutuan Usia Indah, meskipun hingga saat ini masih berupa ibadah online. Tetapi kiranya itu tidak mengurangi kerinduan kami untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, terlebih merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu kasih yang tidak terbatas, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21, ayatnya yang ke-15 hingga ke-19. Dari Injil Yohanes pasal 21, ayat 15 hingga ke-19 maksud saya. Ini merupakan satu bagian perikop yang sudah sangat terkenal melalui peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Yesus, "Ikutlah aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Oma dan Opa, ada satu lagu yang sangat saya sukai sekali. Biasanya kalau saya lagi memimpin persekutuan anak muda, saya mengajak anak-anak muda menyanyikan lagu ini. Kira-kira liriknya begini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ada kata yang penting
penting di situ Oma dan Opa mengatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasihnya Tuhan. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kasihnya Tuhan? Apa bedanya dengan kasihnya kita sebagai pribadi manusia ketika kita mengasihi sesama kita? Nah, Oma dan Opa, di dalam bacaan firman Tuhan kita pada hari ini yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, Tuhan sedang berbicara mengenai kasihnya Tuhan. Dan Tuhan sedang meminta komitmen dari seorang pribadi bernama Petrus yang adalah murid terdekat dari Tuhan Yesus, bagaimana dia pun bisa mengasihi dengan kasihnya Tuhan. Kata kasih di dalam Alkitab biasanya menggunakan dua kata, Opa dan Oma. Yang pertama menggunakan kata phileo yang artinya kasih persahabatan atau kasih kepada sesama manusia. Yang kedua ada kasih yang sering dipakai untuk menunjukkan kasih Allah atau kasih Tuhan Yesus Kristus, yaitu kata agape. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri sebetulnya seringkali menggunakan dua kata tersebut. Tuhan Yesus menggunakan kata agape maupun philia. Memang Oma dan Opa, kata philia itu juga penting bagi kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa mengasihi satu dengan yang lain sebagai orang percaya tanpa kita memandang bahwa rekan-rekan kita, sesama orang beriman, sesama orang yang percaya kepada Kristus adalah sahabat atau saudara kita sendiri. Tetapi yang dimaksudkan pada saat ini Oma dan Opa mengenai kasih adalah kasih agape. Kasih yang di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 itu dikatakan sebagai bahwa Allah adalah kasih, bahwa Allah adalah agape. Sehingga Oma dan Opa, kasih itu menjadi karakter dan sifat Allah sendiri. Maka tidak mungkin gitu ya, kita bisa mengatakan bahwa Allah itu bukan Allah yang penuh kasih kepada manusia. Bahkan kasih Allah itu begitu besar kepada dunia. Kasih Allah itu agape kepada dunia, sehingga setiap kita orang yang berdosa tetapi percaya kepada Allah boleh menerima tanda kasih yang begitu besar melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, Oma dan Opa, peristiwa yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ke 19 yang kita baca pada hari ini berbicara mengenai peristiwa setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib demi dosa manusia, lalu bangkit dari kematiannya mengalahkan maut. Diceritakan pada saat itu Petrus dan murid-murid yang lain menjadi nelayan kembali di Danau Galilea. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Di ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ini pertanyaan yang menarik, Opa dan Oma, yang dikatakan kepada Rasul Petrus. Apakah Simon, nama asli daripada Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape terhadap aku melebihi dari mereka ini? Nah, pertanyaannya, mereka ini siapa? Mereka ini bisa pekerjaannya Petrus yang sedang dilakukan pada saat itu sebagai nelayan. Bisa harta benda yang dia miliki, bisa orang-orang di sekitarnya yang Petrus kasihi. Saat itu Tuhan Yesus sedang bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Tuhan dengan kasihnya Tuhan seperti Tuhan Yesus mengasihi Petrus? Sebuah tantangan, permintaan komitmen daripada Petrus
sang murid yang pada saat itu gagah berani mengatakan bahwa aku akan menyerahkan nyawaku sendiri apabila ada orang-orang yang akan berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Tetapi nyatanya, Opa dan Oma, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus apakah Petrus agape, memiliki kasihnya Tuhan ketika mengasihi Tuhan, Petrus nggak berani mengatakan hal yang sama. Petrus justru menjawab bahwa aku Phileo. Iya Tuhan, aku mengasihi Engkau, tetapi aku mengasihi Engkau seperti aku mengasihimu sebagai seorang sahabat. Tentu Petrus tahu bahwa dia adalah orang yang lemah, bahwa dia tidak bisa mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi dirinya. Petrus tahu bahwa dia berkali-kali gagal ketika mengikuti Tuhan Yesus. Opa dan Oma, ternyata pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus itu tidak hanya sekali. Di ayat ke-16 dikatakan, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku Phileo kepada engkau. Lagi-lagi Petrus menjawab dengan satu kasih yang biasanya dipakai untuk sesama manusia, kasih persahabatan. Tetapi ada yang menarik di pertanyaan yang kedua. Kalau yang pertama Tuhan Yesus meminta Petrus itu mengasihi dia lebih dari segala apapun yang mungkin berharga dalam kehidupan Petrus. Di bagian yang kedua, Tuhan Yesus itu tidak bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Langsung pada pertanyaan utama, apakah engkau Petrus agape kepadaku, mengasihi aku seperti aku mengasihi engkau dan mengasihi dunia ini? Petrus kembali tidak berani menjawab. Sampai pada akhirnya di pertanyaan yang ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya. Kenapa Petrus sedih? Karena ini mengingatkan kegagalan Petrus ketika Tuhan Yesus sedang diadili. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Artinya apa, Opa dan Oma? Bahwa Petrus semakin merasakan dirinya bahwa dia tidak sanggup mengatakan agape kepada Tuhan. Karena dia menyadari bahwa dia lemah sebagai manusia. Dan di pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus mencoba mendekati Petrus ini dengan kata Phileo juga. Apakah engkau mengasihi aku seperti engkau memandang aku sebagai sahabat? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Opa dan Oma, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tentunya ketika kita mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesama kita orang percaya, tidak cukup hanya dengan kasih yang Phileo, kasih yang memandang seperti kita memandang sesama manusia. Kenapa? Karena kasih Phileo seringkali nih Opa dan Oma ada kepentingan di dalamnya. Aku mau mengasihi engkau karena engkau memberikan keuntungan kepadaku. Jadinya aku mengasihi seseorang karena dia baik kepadaku. Tapi kalau dia berbuat jahat kepadaku, dia menyinggung hatiku, tunggu dulu, enak aja aku mau mengasihimu. Kita mengasihi sesama kita dengan syarat-syarat tertentu. Kalau orang itu tidak berguna bagiku, kalau orang itu tidak menguntungkan kehidupanku, maka jangan harap aku bisa mengasihi engkau.
Tetapi nyatanya Tuhan mengajarkan kita ingin supaya orang percaya mengasihi sesama sekalipun, terlebih mengasihi Tuhan dengan kasih agape, dengan kasih-Nya Tuhan. Maka kasih Tuhan yang pertama adalah kasih yang rela berkorban. Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar agape Allah ke dalam dunia, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan agape-Nya, kasih yang besar itu lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus meninggalkan sorga, datang ke dunia yang penuh cela. Demi siapa? Demi kita orang-orang yang berdosa. Dia datang untuk melayani manusia. Bahkan Dia mengorbankan dirinya sendiri bagi kita yang sesungguhnya nggak layak, Opa dan Oma, menerima kasih yang begitu besar itu. Maka Opa dan Oma, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Semestinya kita menghayati seperti Tuhan itu juga sedang berbicara kepada kita. Apakah engkau agape? Apakah Opa dan Oma agape? Mengasihi Tuhan dengan kasih-Nya Tuhan, dengan kasih yang rela berkorban. Tetapi pada kenyataannya seringkali sebagai orang percaya sekalipun kita enggan berkorban bagi Tuhannya kita. Kita masih hitung-hitungan dengan Tuhannya kita, seperti kita memperlakukan sesama manusia. Opa dan Oma, begitu besar kasih Allah, begitu mahal pengorbanan Tuhan di atas kayu salib lewat darah-Nya yang kudus. Tetapi apakah kita juga mau mengasihi Tuhan kita? Kita berani berkorban demi Tuhan kita. Apakah kita sanggup mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun? Dari harta kekayaannya kita, dari impian-impiannya kita, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Opa dan Oma, saya mengenal seorang pemberita Injil, seorang misionaris. Dia berasal dari Belanda. Bahkan sampai meninggalnya pun dia meninggal di Indonesia. Dia hidup dalam kondisi yang sederhana. Dia seringkali mengalami kesulitan hidup. Bahkan seringkali Opa dan Oma, uang sakunya dia, tunjangan hidupnya dia sebagai seorang misionaris harus dia relakan ketika dia menolong sesama demi pemberitaan Injil Tuhan. Lalu saya nanya, saya suka manggil dia dengan nama Om. Saya tanya waktu saya ketemu dengan dia di Jawa Tengah, Om, kenapa Om berbuat demikian waktu beliau masih hidup? Dia mengatakan begini, karena Tuhan telah rela berkorban bagiku. Dia telah memberikan nyawanya bagiku. Maka tidak ada artinya segala hal yang aku lakukan saat ini. Aku mau belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih-Nya Tuhan yang rela berkorban. Wah, luar biasa sekali ya Opa dan Oma. Maka ketika kita sekarang belajar kasih agape, kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, Opa dan Oma, kasih agape adalah kasih yang mengampuni dengan tulus hati. Opa dan Oma, menarik sekali gitu ya. Kita tahu bahwa Petrus itu telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali dengan mengatakan bahwa aku tidak mengenal Yesus.
Petrus terlalu takut ketika melihat Tuhan Yesus sedang diadili. Dia takut kehilangan nyawanya karena Yesus saat itu sedang menghadapi hukuman mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah setelah kebangkitannya Tuhan Yesus lalu marah-marah kepada Petrus? Lalu dia mencari-cari Petrus ingin menghukumnya? Tidak, ternyata Opa dan Oma. Dengan penuh kasih, Tuhan Yesus tetap menghampiri Petrus. Bahkan di bagian perikop sebelumnya, Tuhan Yesus tetap menyediakan makanan bagi Petrus dan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus tetap mengampuni Petrus di dalam kegagalannya. Tuhan Yesus tetap memanggil Petrus sebagai murid dan sebagai rekan sekerjanya di tengah dunia. Opa dan Oma, kita seringkali sulit mengampuni, bukan? Kalau orang itu menyakiti saya, jangan harap saya mau mengasihi dia lagi. Jangankan saya mengasihi, saya ketemu buat ngobrol, bahkan lihat wajahnya saya udah enek, gak mau gitu ya. Karena dia telah menyakiti saya. Kenapa kita bisa berbuat demikian? Karena kita menggunakan kasih phileo, kasih yang mengampuni dengan batas. Tetapi kasih agape, kasih Tuhan, pengampunannya tidak terbatas. Opa dan Oma, sadarkah kita bahwa kita juga sering menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita? Sadarkah kita bahwa kita juga sering jatuh ke dalam dosa yang sama? Tetapi ternyata kasih Allah yang mengampuni manusia itu tidak terbatas. Setiap kali kita datang bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan tetap menerima kita dengan kasih-Nya. Maka, Opa dan Oma, seharusnya ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus menghampiri Petrus, bertanya kembali apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus, dia pun sebetulnya sedang mengajarkan kita bahwa kita pun harus memiliki pengampunan yang tak terbatas kepada sesama kita. Oma dan Opa, mungkin sebagian kita ingat kali ya, waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus di masa sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit. Petrus pernah berkata, "Tuhan, seberapa banyakkah aku harus mengampuni sesamaku yang bersalah kepadaku? Apakah 7 kali 7?" Gitu ya. Kita biasa langsung ngitung ya, 7 kali 7 berarti 49 kali. Wah, itu jumlah yang sangat luar biasa gitu ya. Apalagi di dalam kebiasaan orang Yahudi saat itu, angka 7 itu angka sempurna. Petrus dengan gagahnya ingin mengatakan bahwa aku bisa mengampuni orang dengan sempurna 7 kali 7. Tapi jawab Tuhan Yesus apa? Bukan 7 kali 7, tetapi 70 kali 7 kali. Sebetulnya Tuhan Yesus bukan ngomongin soal berapa jumlah dari 70 kali 7 kali, bukan. Bahkan ada yang hitung-hitungan gitu ya. Anak remaja yang saya layani bilang, oh nggak usah, berarti kita harus mengampuni 490 kali gitu ya. Adakah di antara kita yang bisa mengampuni sampai 490 kali? Rasanya susah ya. Bahkan seringkali orang mengatakan cukup 3 kali aku mengampunimu. Setelah itu tidak ada lagi pengampunan daripadaku. Tuhan Yesus sebetulnya ketika mengatakan itu ingin mengatakan bahwa kita harus mengampuni sesama kita tanpa batas. Gak boleh hitung-hitungan. Karena Tuhan sendiri sudah mengampuni kita tanpa batas.
Opa dan Oma, saya pernah berjumpa dengan satu orang pemuda di masa pelayanan saya di gereja lain. Pemuda ini ditinggalkan oleh papahnya begitu saja di masa kanak-kanak. Tentunya mamahnya mengalami kesulitan hidup, harus menjadi tulang punggung keluarga. Dia mengalami berbagai tekanan di masa bertumbuh. Dia sering dibully. Dia sering dihina oleh sesama saudaranya sekalipun karena dia hidup di dalam kemiskinan. Tetapi apa yang membuat hati saya bergetar gitu ya, ketika pemuda ini mengatakan bahwa saya memang mengingat peristiwa-peristiwa itu, tetapi tidak pernah ada rasa sakit hati yang timbul ketika saya menceritakan itu. Karena saya belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Saya senantiasa berusaha mengampuni tanpa batas. Wah, luar biasa ya Opa dan Oma. Di usianya yang muda, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Dia ingin mengasihi sesamanya. Dia ingin mengampuni tanpa batas. Kenapa? Karena dia sudah menerima pengampunan yang tanpa batas dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Opa dan Oma, kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak dibatasi oleh pertanyaan untung dan rugi. Terutama kepada Tuhan kita dan juga kepada sesama kita. Kita tahu ya, kita mengasihi sesama kita dengan syarat-syarat tertentu. Saya mengasihi kamu kalau kamu baik kepadaku. Saya mengasihi kamu kalau kamu kaya. Saya mengasihi kamu kalau kamu memberikan sesuatu kepadaku. Tetapi kasih agape itu kasih yang tanpa syarat. Waktu Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi kita, itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita. Karena buktinya sejak zaman Israel, orang-orang pilihan itu pun sudah mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Demikian juga dengan kita. Kita berdosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan tanpa syarat. Karena kasih Tuhan kepada kita. Lantas kalau kita sudah menerima kasih yang tanpa syarat itu, apakah kita berani mengasihi Tuhan dengan syarat juga? Saya mau mengasihi Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus memberikan berkat. Saya mau mengasihi Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus mengabulkan permohonan saya. Saya mau mengasihi Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus memberikan saya kekayaan. Gak layak ya Opa dan Oma, gak pantas kita berbuat demikian. Karena Tuhan Yesus memilih kita pun sama, tanpa syarat. Memang setelah kita mendapatkan kasih dan keselamatan tanpa syarat itu, kita punya tanggung jawab ya Opa dan Oma, bagaimana kehidupan kita hari demi hari terus bertumbuh dan berbuah sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Opa dan Oma, kita belajar dari kasih Tuhan Yesus. Kita harusnya belajar juga bahwa ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus pun ingin Petrus mengasihi Tuhan tanpa syarat dan mengasihi sesama tanpa syarat juga. Di ayatnya yang ke-18 sampai ke-19 itu ada sesuatu yang menarik. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku.
Opa dan Oma, ketika Petrus pada akhirnya mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, Petrus memasuki satu kisah baru dalam kehidupannya. Petrus diikat dan dibawa ke tempat yang dia tidak kehendaki. Artinya apa? Bahwa pada akhirnya Petrus harus masuk ke dalam rencana Allah yang mengasihinya. Dia dibawa ke satu tempat yang Petrus mungkin tidak pernah bayangkan sama sekali. Dia sudah diikat di dalam satu kehendak Tuhan bahwa Petrus harus mengabarkan Injil, bahkan pada akhirnya mati karena pemberitaan Injilnya. Kita tahu ya, Petrus awalnya penyangkal, tetapi pada akhirnya Petrus menjadi seorang penginjil, bahkan akhirnya mati dengan cara disalib terbalik di kota Roma. Petrus pada akhirnya menyadari bahwa kasihnya kepada Tuhan itu seharusnya tanpa syarat. Bahkan dia rela juga memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan, bahkan berkorban mati karena pemberitaan Injil. Petrus menyadari bahwa dengan memberitakan Injil adalah cara dia membagikan kasih agape kepada orang-orang banyak, supaya mereka pun memahami ada kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Maka Opa dan Oma, adakah kita rindu pada akhirnya kasih agape yang sudah kita terima, kasih yang rela berkorban, kasih yang mengampuni tanpa batas, kasih yang tanpa syarat yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita pun mengasihi Tuhan demikian, dan bahkan kita mengasihi sesama kita dengan kasih agape. Dan salah satu cara kita kasih agape di usia senjanya kita adalah kita memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus seperti yang Petrus lakukan. Bahkan rela berkorban supaya orang-orang banyak pun boleh mengenal dan menerima kasih agape, kasih yang tanpa batas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menerima kasih agape dan membagikan kasih agape kepada sesama kita. Amin. Opa dan Oma, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kasih yang begitu besar, kasih agape kepada kami. Bahkan di saat kami orang berdosa dan kami tidak layak. Kami bersyukur karena kasih agape itulah menjadi kasih yang menyelamatkan kami. Engkau rela berkorban bagi kami dengan naik di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu yang kudus demi pengampunan dosa. Karena kasih agape itu juga Engkau menerima kami tanpa syarat. Bahkan Engkau memberikan pengampunan yang tak terbatas. Tuhan, ajar kami pun boleh mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kami rela berkorban demi nama Tuhan. Kami bisa mengampuni sesama kami tanpa batas seperti Tuhan, karena kami telah terlebih dahulu diampuni. Dan kami bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat, karena Tuhan pun mengasihi kami tanpa syarat. Demikian juga ketika kami mengasihi sama kami mau mengasihi mereka tanpa syarat. Bahkan kami mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih agape yang telah kami terima, sehingga mereka pun boleh menerima dan mengenal kasih agape itu. Ini kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah di usia indah kami saat ini, kami boleh senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Opa Oma, kita sudah mendengar firman, kita bersyukur karena kita punya Allah yang tidak pernah terbatas untuk mengasihi kita. Kadang-kadang mungkin kita sering menyakiti hati Tuhan, kadang-kadang kita masih sering bandel, kadang-kadang kita masih sering jatuh ke dalam dosa, tetapi kasih-Nya selalu memulihkan kita.
Kita sama-sama akan masuk di dalam beberapa doa syafaat. Opa Oma yang bisa bangkit berdiri, saya undang bangkit berdiri. Kalau yang belum, boleh duduk di tempat. Kita sama-sama berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu yang selalu menerima kami apa adanya. Kasih-Mu yang selalu kembali memulihkan hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami, untuk anak cucu kami. Barangkali mereka ada yang belum dijamah oleh kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang berbelas kasihan menolong mereka punya kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan, mengenal kasih Kristus dan hidup di dalam kasih-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk Opa Oma di tempat ini yang mungkin dalam kondisi sakit, mungkin ada yang kakinya sakit dan sulit untuk keluar rumah, ada yang mungkin mengalami pergumulan dengan masalah di tengah-tengah keluarga, pekerjaan anak mantu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan yang menjawab segala pergumulan daripada Opa Oma di tempat ini. Kami mau berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk rencana Usinda pada bulan depan. Kami akan kembali mengadakan ibadah secara onsite. Tuhan yang menolong ya Tuhan. Mungkin ada Opa Oma yang sudah rindu bertemu, Opa Oma yang rindu Tuhan bersama-sama kembali bersekutu. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan juga yang akan meneguhkan pelayanan setia para pengurus Usinda di tempat ini. Tuhan memberkati pekerjaan keluarga mereka supaya dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi kesaksian yang hidup, yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami mau menyerahkan juga ya Tuhan untuk hamba-Mu penginjil Yogi yang hari ini juga sudah membagikan firman, yang rencana pada bulan Agustus nanti juga akan ke Jogja untuk melanjutkan studi dalam proses kependetaan. Berkati untuk selama studi lanjut 2 tahun, bahkan juga untuk praktek 1 tahun di gereja-gereja. Kami berdoa supaya semua boleh berjalan dengan lancar, segala persiapannya, perpindahannya, penyesuaian diri di kota yang baru, bahkan studi selama di Yogyakarta itu boleh berjalan dengan baik. Kami percaya ada tangan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai hamba-Mu. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana kasus COVID belakangan cukup meningkat kembali. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat atas bangsa ini. Tuhan memberkati untuk Bapak Jokowi beserta dengan jajaran aparat pemerintahan negara kami, supaya mereka diberikan hikmat bagaimana menangani kasus COVID ini. Bahkan juga ya Tuhan, segenap rakyat Indonesia punya kerinduan untuk tetap boleh menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi negara kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang tetap memegang kendali bangsa ini, sehingga Indonesia tidak terpuruk memasuki masa-masa resesi seperti beberapa negara lain. Tetapi Indonesia boleh bangkit dari kelemahan ekonomi, kelesuan ekonomi karena pandemi. Kami berdoa supaya setiap mereka yang berusaha, baik yang mempunyai bisnis maupun juga ya Tuhan pabrik, usaha besar, usaha kecil, mereka boleh bersama-sama bangkit kembali di masa endemi ini. Kami percaya Tuhan yang memelihara bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, doa yang kami tidak sempurna ini kami panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bangkit berdiri ya, kita sama-sama akan menutup ibadah Usinda pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih penebusan daripada Tuhan kami Yesus Kristus,
pengampunan dan juga persekutuan di dalam Allah Rohul Kudus senantiasa menghibur, menguatkan setiap kami mulai dari hari ini sampai seterusnya. Amin.